Halo teman-teman semua, kembali lagi di Media Review. Dan di video kali ini kita akan membahas LED terbaru dari Polytron, gengs. Jadi tipenya apa dan seperti apa LED-nya, langsung kita masuk ke videonya aja. Oke teman-teman semua, di depan kita di sini udah ada unit Polytron LED TV 40 inci Android TV dengan Google Google. Tipenya ada Cinemax X Soundbar. Dengan tampilan di sini ada beberapa tulisan tuh, ada kayak Chromecast plug-in, Mola, Dolby Audio, dan garansi 5 tahun, gengs. Jadi beberapa tulisannya seperti itu di dalam packaging yang ada di LED ini, kan, untuk 43 inci LED terbaru dari Polytron. Untuk tipenya sendiri di sini kita lihat untuk tipe dari LED 43 ini ada PLD 43 BAG 5959. Sebelumnya yang 1953. Di sini keluar tipe terbaru yaitu PLD 43 BAG 5959. Dan di sini juga dilengkapi dengan keterangan pesawat dilengkapi subwoofer dengan ukuran atau dengan tipe SBF 0251. Nah, kurang lebih tampilan subwoofernya seperti ini ya, gengs. Oke, untuk dari tampilan packagingnya. Oke, sebelum kita unboxing, langkah baiknya kita mengikuti aturan atau tutor cara unboxing yang baik agar supaya TV-nya itu pas kita unboxing dalam keadaan aman dan aman juga sih, masih keseluruhan tidak ada pecah dan lain sebagainya. Itu mengikuti beberapa berikut seperti ini ya, gengs. Oke, langsung kita unboxing aja. Oke, pertama-tama kita tuh dapat beberapa part seperti ini, spare partnya. Di sini ada bracket buat soundbarnya. Jadi bracket soundbarnya itu soundbar speaker yang panjang ya, udah ada bracketnya. Jadi kalau mau pasang di tembok atau ditempel di tembok bisa banget, gengs, karena sudah dilengkapi dengan ini apa yang namanya ini cantelan bracket ini. Terus ini ada kakinya udah model stainless seperti ini, jadi tampilannya juga oke sih menurut kita. Jadi dia lebih elegan pastinya karena memang dia pakai warna yang glossy kayak gini, bisa dikatakan warna chrome gini ya. Jadi juga bisa warnanya itu elegan pastinya, dan bentuknya juga lebih simpel ketimbang seri-seri yang sebelumnya. Kalau yang seri sebelumnya warna hitam dan agak itu agak bengkok ya, cuman kalau ini dia lurus. Jadi dari segi tampilannya dia juga oke sih dari keseluruhan. Dan di sini juga ada perubahan remote-nya. Jadi sebelumnya remote dia tipis, kalau ini remote agak tebel kayaknya, dan beberapa tombol-tombolnya juga agak perbedaan di beberapa tempatnya, jadi harus menyesuaikan juga kayak gitu ya, gengs. Terus ini juga ada manual book dan juga dilengkapi dengan kartu garansi, ada buat baut-baut juga, baterai remote, dan di sini terangnya ada garansi 5 tahun, gengs. Jadi juga cukup lumayan oke juga, garansinya masih dipertahankan garansi 5 tahun. Dan untuk tampilan belakangnya seperti ini, gengs. Jadi tampilannya di sini lebih simpel sih ketimbang yang lama. Di sini ada beberapa grid atau beberapa aksen aja, garis ke bawah seperti itu. Jadi juga tidak terlalu banyak ini sih, tidak terlalu banyak aksen-aksen yang ada di sini sih. Cukup simpel, cukup bagus juga. Jadi kelihatan lebih elegan juga sih menurut kita dibanding untuk yang seri-seri sebelumnya itu banyak banget garis. Dan sini juga frameless-nya ini udah nutup langsung, guys. Jadi kalau sebelumnya frameless-nya dia sambungan, kalau di sini dia full dari belakang nutup ke panel bagian depan. Jadi kelihatan lebih rapi, lebih solid juga, dan materialnya juga oke juga, gengs. Terus ini keterangan di bagian bawahnya ada beberapa juga dari tipenya. Jadi tipenya sekarang di tampilan di samping sini keterangannya. Jadi di sini ada keterangannya Polytron PLD 43 BAG 9953 dengan konsumsi daya itu sekitar 75 watt, gengs. Jadi juga cukup lumayan terjangkau juga. Wattnya tidak terlalu gede juga. PLD 43 BAG 5959, ada QR-nya juga, bisa di scan mungkin untuk keterangan lebih lanjutnya. Di sini ada 2 input USB, terus ada digital audio output, terus ada earphone juga. Terus ini masih ada buat AV-in, jadi masih dipertahankan untuk AV-nya. Terus disusul dengan input dari antena. Jadi antenanya juga di sini di samping semua ada 2 input HDMI dan ada input buat LAN
atau untuk koneksi kabel yang memungkinkan kualitas wifi lebih bagus. Kurang lebih tampilan seperti ini. Ada optical, ada earphone atau audio auto, menurut kita komplit banget. Jadi mau pakai manual bisa, mau pakai seri terbaru sistem digital buat outputnya juga bisa banget. Di sini juga beberapa inputnya juga udah oke sih, HDMI, DOSPOT ARC. Jadi cukup oke juga. Nah, gini juga tampilan buat dipasang bracket juga bisa. Tampilan di sini juga kelihatan keren. Dan di sini juga buat udaranya atau buat sistem pendingin cooling down yang manualnya juga lumayan kecil, jadi tidak memungkinkan untuk hewan-hewan masuk ke dalam ya gengs. Jadi cukup oke sih untuk LED ini dari segi desain, terus segi keseluruhannya ya gengs. Terus ini juga ada buat output subwoofer maupun output dari soundbarnya itu ya gengs. Jadi sama dengan TV yang lain. Dan di sini ada keterangan buat caution EVIS-nya. Jadi resolution electronical di sini, dan kalau yang ini dia tidak ada manual remote-nya, gengs. Jadi kita lihat itu keseluruhan aman ya, tidak ada manual remote-nya sama sekali, gengs, di LED ini. Oke teman-teman, kita coba nyalakan dulu dan kita lihat dari segi frame-nya. Jadi frame yang dipakai di LED 43 BAG5959 ini cukup lumayan tipis banget, geng. Sorry ya, agak pencahayaan kurang karena memang ini masih setting cahaya dulu buat karena layarnya nyala, jadi agak kalah. Nah seperti ini kurang lebih ya. Jadi frame-nya cukup tipis banget di sini, jadi kelihatannya itu lebih less. Jadi frameless lebih tipis, terus bawah sini juga enggak hitam, dia agak warnanya tuh agak warna-warna ini guys. Jadi agak kayak abu gitu. Jadi makin oke sih tampilannya, terus dengan tampilan baru kaki warna silver sih menurut kita makin oke. Dan keterangan di sini ada YouTube, ada Netflix, ada Mola TV, terus ada Play Google, soundbar, frameless, Dolby Audio, Android TV, dan garansi 5 tahun ya gengs pastinya. Dan di sini kalau kalian mau nyeting nanti kalian tinggal lihat di short kita. Jadi cara nyetingnya di sini juga ada, karena di sini kita skip dulu untuk cara settingnya. Di short TikTok maupun di IG Reels kita juga ada ya gengs semuanya. Oke. Kita lihat dari tampilan home dari UI atau unit interface di LED ini masih sama. Jadi kayak Android seperti Android TV pada umumnya, tetapi di sini untuk ukurannya coba kita lihat di perangkat. Jadi untuk versinya Androidnya dan lain sebagainya ada di sini semua ya. Kita pilih di sini, terus kita pilih untuk tentang. Jadi beberapa di sini juga ada buat update sistem. Jadi update sistem yang ada nanti akan muncul di sini. Jadi ini buat memeriksa update-nya. Jadi kalau kalian mau update bisa diklik di situ. Ada reset pabrik, ada statusnya. Jadi status itu dari alamat IP, alamat MSI perangkat, alamat Bluetooth, nomor seri, dan waktu aktif juga. Jadi waktu aktif di sini juga tertera ya gengs, kelihatan ya gengs. Jadi 15 titik sekian itu buat jam sih. Terus ada informasi hukum, modelnya ada Polytron 2K, terus ada versi Android 11, ada Netflix ISN nya juga tertulis di sini cukup banyak, jadi tidak bisa bacakan. Terus versi Androidnya dari ROM juga cukup oke juga pakai yang 11. Oke, di sini juga ada beberapa pilihan cukup banyak. Di sini penyimpanannya untuk ruang yang tersedia ada 4,3 GB karena ROM-nya 8 GB, dan RAM yang di sini dia udah informasi valid ada 2 GB ya guys untuk yang LED terbaru ini. Jadi di sini juga ada penghemat energi atau matikan layar. Ini bisa disetting bahkan 24 jam dan lain sebagainya juga bisa. Jadi pematian layar otomatis. Terus ada settingan aksesibilitas dari jenis audio, terus ada buat dan lain sebagainya ada juga. Jadi cukup komplit juga fitur-fitur yang ada di LED ini. Kita coba lihat masukannya. Di sini ada antena, terus ada ATV atau analog TV, composite atau off-in, HDMI ada 2, dan yang terakhir ada beranda Android TV, gengs. Jadi seperti ini untuk tampilan digital TV-nya, gengs. Coba kita dengarkan suaranya dulu ya, gengs. Nah, enaknya kalau penggunaan digital TV itu kita bisa melakukan program grid seperti ini. Jadi ada beberapa TV yang nantinya akan support tuh seperti ini. Jadi ada tampilan untuk jam-jamnya, acaranya apa aja. Jadi cukup oke sih, karena digital TV itu harusnya
ya lebih cepat lagi nantinya, jadi lebih dimudahkan untuk penggunanya ya geng, seperti itu. Dan di sini untuk layar yang dipakai juga pakai yang udah hard panel geng, jadi panel dipakai yang hard panel atau bisa dikenal dengan IPS panel, jadi dia ada proteksi layarnya, jadi kalau diketuk-ketuk seperti ini dia aman ya, jadi ya oke sih, apalagi jenis panel yang dipakai untuk yang tipe ini ya geng, seperti itu. Oke. Di sini kita akan coba untuk Google Asistennya ya, gengs. Open YouTube. Membuka YouTube for Android TV. Nah, kita bahas dari segi subwoofernya. Soundbarnya kita bahas karena memang ukurannya juga sama dengan TV-TV yang lainnya. Untuk soundbarnya di sini pakai SUF 0251, yang ukuran itu sama sebelumnya, ada powernya dan ada buat super bassnya juga. Jadi makin oke untuk soundbar yang terbaru ini. Oke. Kita di sini akan coba beberapa tampilan yang ada di LED ini. Jadi kalau kalian mau nambah aplikasi bisa pergi ke Play Store seperti ini. Jadi Play Store bisa nambah aplikasi, dengan catatan kalian harus login akun Google dulu ya. Jadi kan memang belum download harus pakai akun Google dulu. Oke. Langsung kita coba untuk kualitas gambarnya yang ada di LED 43BAG5959 ini dengan demo. Kita pakai demo 4K aja walaupun dia resolusinya Full HD. Kita akan coba 4K jadi bisa melihat kualitas gambar yang ada di sini itu seperti apa, dan akan kita coba untuk kualitas suaranya juga pakai film dan pastinya juga pakai musik. Jadi seperti apa dari kualitas gambar, audio dan suara yang ada di LED ini geng. Jadi makin mantep kah atau masih sama dengan speak up TV seri sebelumnya? Langsung kita dengarkan aja dan kita lihat aja untuk LED 43BAG5959 ini ya gengs. We are. Speed 238 kilometers per hour and holding steady. You all right over there? I do love Kevin. Wait. Civilian in play, repeat, civilian in play. Clear. Confirm.
Oke teman-teman semua, setelah kita review dari LED yang terbaru tipe PLD 43BAG5959 ini, kita bahas di sini tampilannya dulu. Kalau tampilannya memang dibanding dengan LED yang tipe sebelumnya yaitu BAG 9953, LED yang terbaru ini tampilannya lebih oke sih menurut kita. Jadi tampilannya lebih elegan, terus buat aksen-aksen yang diberikan cukup elegan juga, kelihatan bagus, simple tetapi lebih kelihatan elegan dan modern banget. Dari frameless-nya lebih les, lebih tipis juga. Terus beberapa kaki juga ada perubahan warna, dia menjadi warna glossy ya, menjadikan LED ini tuh makin kelihatan elegan dan kelihatan kayak begitu mahal gitu ya guys. Dari segi tampilan yang ada di LED ini. Untuk segi spesifikasi yang ada di sini untuk secara garis besar hampir sama, jadi beberapa tipe beberapa spek-spek yang masih sama. Hanya saja di sini sudah dilengkapi dengan yang namanya fitur itu Android 11. Terus beberapa remote juga udah penggantian. Untuk segi tampilan remote juga tampilan remote terbaru, walaupun tampilan remote lebih bagus yang lama ya guys, cuma yang baru ini agak sedikit tebal sih. Tapi overall keseluruhan oke, fitur-fitur yang ada di sini oke juga, pakainya juga udah hard panel juga, keren juga, kualitas gambarnya ditampilkan juga bagus juga, audionya ya jangan tanya lagi ya, kalau audio dari dulu memang udah oke sih dari segi tampilannya atau segi suaranya seperti itu. Dan untuk dari segi harga di sini dibanderol dengan harga yang sama sekitar 3,9an lah sampai 4 jutaan. Jadi cukup worth it untuk kalian beli karena udah Android yang terbaru, Android 11. Terus panel udah pakai yang hard panel, jadi panel yang keras juga, jadi aman juga, atau IPS ya bisa disebut seperti itu. Terus fitur-fitur penunjangnya juga lebih banyak, ambil Bluetooth, Google Assistant dan lain sebagainya sih udah oke juga. Jadi oke juga sih, apalagi promonya sih ada free Mula TV selama 1 tahun dan video.com selama 3 bulan. Jadi buat teman-teman lebih bisa sih manfaatin promo-promo seperti itu. Dan yang pastinya LED ini bergaransi selama 5 tahun full. Jadi garansinya itu ada garansi dari panel, terus ada garansi spare part, service, petir, dan garansi remote. Jadi menurut kita untuk after salesnya, untuk cover garansinya oke juga sih seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga menonton dalam mencari referensi TV. Follow juga Instagram kalian di mediareview.official. Subscribe channel ini supaya bisa berkembang lebih besar lagi. Terima kasih dari kita. Sampai jumpa di next video.